Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Titi Marwah YouTube channel. Video kali ini aku bikin churros yang dicocol dark coklat. Perpaduan rasa gurih dari churros dan manisnya dark coklat itu bikin rasanya makin nikmat, makin enak dan cocok banget dicemilin bareng keluarga. Apalagi churros dibuatnya itu gampang banget, jadi teman-teman bisa praktekin langsung di rumah ya. Untuk bahan-bahan membuat adonan churros di sini aku ada 300 ml air, kita masak sampai mendidih, kemudian tambahkan 70 gram margarin atau butter, teman-teman bisa bebas pilih margarin atau butter. Kemudian setelah itu 1/4 sendok teh garam kita tambahkan supaya rasanya itu makin gurih. Kemudian kita panaskan, kita aduk-aduk sampai adonan margarin itu meleleh dan menyatu dengan air. Kita masak sampai mendidih dan matang. Baru setelah itu kita bisa tambahkan bahan-bahan lainnya, seperti kita tambahkan setelah adonan itu mendidih, kita tambahkan tepung terigu ya. Nah, untuk tepung terigu di sini aku ada 150 gram tepung terigu. Kita campurkan ke air dan margarin yang tadi sudah mendidih. Kita aduk rata sampai semua tercampur. Jangan lupa temperatur dari kompornya dikecilkan ya, atau kita matikan saja sampai semua adonan itu tercampur rata dan tidak ada terigu yang menggumpal. Kalau sudah padat mengental seperti ini, itu tandanya sudah tercampur ya antara adonan dengan cairan margarin tadi. Kita aduk-aduk, kemudian kita pindahkan aja ke wadah supaya lebih mudah untuk dinginnya. Kemudian kita diamkan adonan churros ini sampai benar-benar dingin. Kemudian setelah dingin baru kita tambahkan bahan-bahan lainnya. Biar adonan churrosnya cepat dingin, kita aduk-aduk seperti ini. Kita buat adonan itu sampai melebar dan menipis supaya mudah untuk proses pendinginannya. Nah, kalau sudah adonannya dingin, kita bisa tambahkan telur. Di sini aku tambahkan 3 butir telur, tapi kita masukkan satu persatu ya, supaya kita bisa tahu nih kira-kira cukup berapa butir telur yang kita akan tambahkan. Nah, di sini aku ternyata tambahkannya adalah 3 butir telur sampai adonan churros itu menjadi lembut dan mudah untuk kita cetak dengan semprit ya, atau cetakan untuk membuat churros. Nah teman-teman, ini udah aku tambahkan 3 butir telur. Kayaknya teksturnya udah cukup ya untuk membuat atau mencetak churros. Setelah itu adonan yang tadi kita sudah campurkan telur dan sudah merata, kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, fungsi plastik segitiga ini mempermudah kita ya untuk mencetak adonan atau mencetak churros yang akan kita goreng gitu kan dalam proses selanjutnya.
Kalau sudah dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini, tinggal kita masukkan di dalam plastik segitiga yang sudah kita pasang semprit ya. Kita akan semprit. Kemudian selanjutnya kita panaskan wajan dengan temperatur yang tidak terlalu panas ya. Baru setelah itu kita cetak, kita tuangkan adonan churros ke dalam minyak yang cukup panas ya. Nah, di sini untuk ukurannya atau panjangnya itu selera teman-teman aja. Kalau mau churros yang bentuknya nggak terlalu besar atau nggak terlalu panjang, bisa aja teman-teman mencetaknya itu sedikit-sedikit ya, jadi nggak terlalu panjang. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa masak sampai churrosnya itu berwarna kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik-balik ya teman-teman ya, dibalik-balik churrosnya supaya matangnya atau warnanya itu merata kuning kecoklatan. Dan ingat, untuk temperatur kompornya atau apinya itu jangan terlalu besar supaya churrosnya itu matang merata, karena dia sebenarnya mengembang ya teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman keluarkan churros dari cetakannya itu, untuk ukurannya itu dia membesar, kurang lebih setengah dari ukuran mentahnya. Tuh kan teman-teman, churrosnya udah mulai mengembang ya ketika kita goreng atau kita panaskan. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Prosesnya nggak lama teman-teman, tapi pastiin untuk suhu, temperatur atau api kompornya jangan terlalu gede ya. Nah, kalau sudah kuning kecoklatan bisa kita angkat, kita tiriskan, lalu bisa kita siapkan di wadah atau piring ya. Nah, sambil kita menunggu adonan churrosnya itu sudah masak semuanya, kita bisa buat cocolannya. Di sini aku ada 150 gram dark coklat, kita tambahkan 20 gram margarin, lalu kita panaskan atau kita tim di atas air mendidih. Nah, kalau sudah meleleh seperti ini, cocolan untuk churros atau dark coklatnya atau saus coklatnya siap, bisa kita gunakan untuk topping ataupun pelengkap ketika kita makan churros. Rasanya enak banget deh teman-teman. Ini cemilan yang gurih, kemudian manis, kemudian crunchy. Jadi lengkap banget, pas banget churros itu buat cemilan kita bersama dengan keluarga. Selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe.